saya luar biasa, Pak, karena Politeknik Negeri Jember ini tidak seperti politeknik yang pada umumnya ya. Ini sedikit di antara politeknik yang berbeda dalam hal pola kerjasamanya. Kerjasama MOU ini ditandatangani hanya sebagai formalitas saja. Artinya kegiatan kerjasamanya sudah ada duluan. Dan saya 2 minggu yang lalu sudah tunjukkan Pak Direktur juga dibawa jalan-jalan keliling. Itu sudah kelihatan benar jejaknya kerjasama dengan DUSI. Jadi itu ya kita sangat apresiasi karena kerjasama yang membuahkan hasil atau sinergi yang positif ini melakukan sesuatu yang kalau A saja melakukan atau B saja melakukan itu tidak bisa. Muncul kapabilitas baru. Atau A dan B bersinergi bisa mendapatkan manfaat kalau masing-masing melakukan sendiri-sendiri. Nah, sinergi yang seperti itulah yang sebetulnya menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi kita. Dan ya ujung-ujung keekonomian itu tentunya jadi harapan semua orang ya. Karena dengan pertumbuhan ekonomi maka lulusan kita juga akan terserap. Kalau ekonomi nggak tumbuh, lulusan kita ngantri mereka yang pensiun atau keluar dari usaha gitu ya. Yang pertama saya sampaikan Dis Natalis Politeknik Negeri Jember yang ke-32. Yang kedua yaitu selamat atas penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia terhadap Politeknik Negeri Jember. Dan ini terjadi karena komitmen dan konsistensi dari Politeknik Negeri Jember melibatkan IDUKA. Sejak 2006, PT Benih Citra Asia salah satu IDUKA yang dilibatkan, dan kami telah bekerja sama dengan 5 program studi, diantaranya yaitu teknik produksi benih, D4, kemudian produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura, manajemen agribisnis, dan manajemen agroindustri. Manfaatnya sangat luar biasa. Salah satu dari terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh Politeknik Negeri Jember adalah melibatkan IDUKA di dalam melakukan langkah strategi 5-10 tahun ke depan. Kami sering dilibatkan bagaimana arah IDUKA itu selalu bergandengan. Tidak hanya kita kawin, tapi bagaimana kita menjaga dan meningkatkan hubungan yang sudah kawin tersebut untuk mewujudkan lulusan-lulusan dari IDUKA, lulusan-lulusan dari Politeknik Jember yang sesuai dan selaras dengan perkembangan industri, dunia usaha, dan dunia pendidikan. Pak, pelaksanaan MOU yang dilakukan secara virtual ini gimana itu, Pak? Dan dalam kondisi COVID-19 saat ini, tentu ini sangat luar biasa. Ada MOU dengan 32 IDUKA, dan ini bukan hanya sebatas MOU saja. Kami sudah mengalami komitmen dari Politeknik dan juga konsistensi dari Polij ini. Diantaranya adalah bagaimana Polij melakukan menyelaraskan kurikulum Politeknik itu disesuaikan dengan IDUKA. Kemudian juga Politeknik melibatkan IDUKA di dalam pengajaran. Salah satunya adalah saya sebagai dosen di Politeknik Negeri Jember, dan juga di sini ada teaching factory, dan kerjasama ke depan Politeknik Negeri Jember. Kami berharap bahwa di Politeknik Negeri Jember itu ada kelas industri, yang mana ada kelas-kelas IDUKA yang 100% nantinya akan ditarik oleh IDUKA. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini merupakan upaya kita untuk secara formal, bahasa populernya nikah massal sih. Dan sebenarnya ini menguatkan link and match antara Polij dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja. Saya kira kita sepakat bahwa pentahelix itu penting dalam rangka menyiapkan generasi milenial yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
Polisi sebagai bagian dari 5 itu tadi. 5 itu adalah masyarakat, kemudian private sector, kemudian pemerintah daerah, kemudian akademisi perguruan tinggi, dan tentunya media yang pada hari ini berkepentingan untuk mensiarkan upaya-upaya kita untuk menyiapkan dan mencetak generasi milenial tersebut. Nah, sebagai langkah formalnya adalah kita laksanakan MOU antara mitra prioritas Polisi beserta Eduka di dalamnya. Di dalamnya juga termasuk pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Semoga dengan sinergitas yang baik antara mitra Polisi, Eduka, dalam hal ini salah satunya adalah dari Presidir PT Benih Citra Asih Bapak Haji Slamet, dalam rangka mengantarkan adik-adik mahasiswa yang berkualitas, maka kami butuh private sector untuk kemudian bersama-sama menyiapkan baik itu dari kurikulum dan atau apapun, sehingga kemudian adik-adik mendapatkan informasi dan pengetahuan yang cukup lengkap dan sempurna, sehingga kemudian pada saat lulus adik-adik tersebut, alumni kita dapat diserap secara langsung oleh industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Salah satunya adalah dari PT Benih Citra Asih dan beberapa yang terundang banyak menggunakan alumni Politeknik Negeri Jember. Saya kira itu. Untuk pelaksanaan virtual, pelaksanaan virtual di masa pandemi seperti apa? Ya, tentunya ini adalah bagian dari new normal, kebiasaan baru yang harus dibangun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Politeknik Negeri Jember tidak boleh stuck di dalam mengimplementasikan program dan sekaligus menguatkan link and match. Sesuai dengan tema di Natal yang ke-32, New Spirit, New Normal, New Spirit, dan New Achievement. Jadi di dalam pelaksanaan programnya kita persiapkan dengan situasi kenormalan yang baru. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetapi substansi kegiatannya tetap harus jalan. Kita lihat semuanya pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu bagian dari progres. Kemudian spiritnya, dalam kondisi pandemi 19, kita tetap harus survive, tidak boleh terus kemudian lesu. Nah, ini bagian dari upaya kita membangun spirit, khususnya untuk internal Polisi, bahwasanya ke depan masih banyak yang harus kita persiapkan. Nah, yang kemudian yang paling penting adalah new achievement. New achievement itu adalah membangun dan menyiapkan prestasi yang luar biasa. Nah, pada tahun 2020 Polisi mendapatkan prestasi yang luar biasa. Ini juga berkat sinergitas Polisi dengan Eduka. Kira-kira itu yang kita upayakan di tahun 2020 melalui Dies Natalis yang ke-32 dengan kita hadirkan 32 Eduka melalui MOU. Setelah MOU baru kemudian kita implementasikan dengan suasana yang baru. Kita kemas tetap mengedepankan protokol kesehatan.